Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita mudah-mudahan tidak ada gangguan seperti kemarin ya. Sepertinya hari ini lebih baik, semoga IndiHome-nya sudah saya hubungkan dengan kabel. Kalau kemarin WiFi, jadi mudah-mudahan lebih kuat sehingga tidak mengganggu kuliah kita. Baik, saya akan mulai share screen ya. Nah, jadi kita kemarin sudah menghitung ya. Sudah saya buat tabelnya. Jadi dari M1, M2, M3, N4, M5, M6, MH maksudnya 7. Ini ada score dockingnya ya, score docking. Kemudian ini ada, jadi score docking ini sebagai parameter aktivitas ya. Parameter aktivitas yang di dalam HKSA biasanya ED50 atau AC50. Nah, di sini score docking kita jadikan parameter aktivitas sehingga di sini justru tidak boleh di-lock-an ya. Berbeda dengan AC50 atau lock ya, atau ED50 harus di-lock-an. Kalau di sini justru tidak boleh di-lock-an. Nah, kemudian kita hitung kemarin, saya kasih contoh kemarin 1 ya. Nah, jadi di semua kemudian akan menjadi tabel untuk apa? Untuk nanti kita masukkan ke Bilqisar ya. Nah, di sini ada 18 deskriptor ya. Yang atomik, yang molekulernya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 sama 18, 29 ya. Jadi kita akan membuat, kita buka Bilqisar ya, dengan deskriptor sebanyak 29 deskriptor. Bilqisar mudah-mudahan sudah pada diinstal ya. Justru ada Softonic. Softonic itu biasanya kalau belum ada diinstal dulu biar bisa ya. Tapi kalau di laptopnya sudah ada Softonicnya biasanya udah bisa. Nah, di sini Bilqisar seperti di seperti yang tampak di sini ya. Ada menu file, edit, view, dataset, Qisar, tool, Windows, dan help. Nah, ini kita akan buat data baru sehingga file new ya, file new. Nah, seperti ini. Data set title. Nah, bisa kita isi ya. Nah, kita isi aja HKSS derivat isatin. Auto referen ini, yang lain bisa dikosongin. Yang paling penting diisi adalah aktivitas ya. Aktivitasnya 1, deskriptornya tadi ada 29. Komponen senyawanya MH1 sampai MH7. Nah, sehingga di sini ada 7. Kemudian kita oke. Itu hilang. Nah, di sini ya. Kemudian kita akan rename ya. Di sini Y1 ini score docking ya. Jadi kita klik kanan, kemudian rename kolom. Nah, rename kolom. Nah, sehingga di sini Y1 adalah score docking.
Kemudian X1 ya, X1 itu muatan di C1 ya. Jadi C1 ya. C1. Kemudian X2 C2. Kemudian C3. Kemudian C4. Yang kalau nggak salah yang 9 itu Cn ya. Cn 9. Yang lainnya sama C5, C6, C7, C8, kemudian kita lanjut ke bawah C10, C11, Cn12 ya. Dan C13, C14, C15, C17, C18, kemudian HOMO ya. LUMO, HOMO, LUMO, kemudian kita sesuaikan dengan tabelnya. HOMO, LUMO, log P, EHIT ya. Log P, EHIT. Log P, EHIT. Kemudian log P, EHIT, AMRV. AMRV. Polaritas. MR, refractivity mode, habis EHIT tadi, EHIT AMRV, AMRV, hanya di sini. Belum bisa. AMRV. AMRV, kemudian SA at U. SA energi total mu, kemudian habis mu HF. Dia yang kelewatan enggak ya? Kurang satu apa ya? Ada yang kurang satu sampai 2 atau udah karena tadi ada, oh ya sudah ya, 28 29. Ada yang kurang apa? Apa yang kurang?
log P EHIT AMRV. Masih kurang satu, 29-nya kok belum ada. Apa yang kurang? Ada yang bisa bantu? Ada 9 tadi, 9. Homo, lumo, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah kayaknya ya. Kok E28? Ada yang kelewatan nggak nih? Udah oke, itu 2, 3, 4, 5, 6. E18. Ada yang kelewatan kayaknya di mana? X1, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Oh 16, oh ini ada yang keliru ini pantesan loh. IC 16 ya. Saya kelewatan. IC 17. IC 18. Kemudian ini Homo, geser 1 ya. Ini Elmo. Dan ini log P EHIT. EHIT A. AMR. V. SA. ET. Mu. Ada yang kelewatan tadi ya. Panas pembentukan F. Oke ya. Jadi sudah kita rename, kita oke. Nah, udah jadi ya. Kemudian strukturnya ini bisa kita ganti. C01 ini MH1 ya. MH1, MH2, MH3, MH4, MH5, MH6, MH7. Nah, strukturnya ini sebenarnya bisa juga dikosongin, bisa diisi juga bisa ya. Kalau mau diisi dianjurkan canonical smile-nya ya. Oke, kosongin dulu nggak apa-apa. Nah, sampai sini sekarang kita akan pastekan di sini adalah skor docking ya, dari MH1 sampai 7. Nah, jadi caranya ini skor dockingnya kita copy dan kita pastekan di sini ya, skor docking. Paste. Oke. Kemudian ini kita pastekan ya semua yang ada di tabel Excel ini ya. Jadi C1 dan seterusnya kita blok. Kita copy. Ini kita pastekan.
Oke. Nah, ini sekarang bisa kita simpan dalam bentuk file BGS ya, Belkisar ya. Caranya file save as. Kita pertemuan keempat ya. Kita ke pertemuan keempat. Kita masuk ke action. Dataset ya. Dataset derivat. Ada SS derivat disating. Itu membedakan dari yang kemarin action. Nah, bentuk tipe filenya adalah Belkisar BGS. Kita save. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada berapa ya? Oh, masih berdua aja. Ada yang menunggu nih, siapa ini? Bu Nabila. Atas nama Mbak Nabila. Nah, ada pertanyaan dari yang saya share barusan? Jadi yang paling lama adalah menghitung deskriptor ya. Kalau dockingnya mungkin beda-beda dikit ya. Hitung deskriptor ya. Tapi kalau dikerjakan ya mungkin berapa jam gitu ya, nggak sampai berhari-hari. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, jadi kita modalnya adalah dataset ya, dataset. Nah, jadi dataset ini tergantung sekali dengan prosesnya ya, prosesnya. Jadi yang jelas pertama saya ingatkan master ya. Bikin struktur master untuk deskriptor ini harus benar ya, harus benar. Kemudian dioptimasi geometri ya melalui MM baru ke PM3 atau AM1. Nah, kemudian dihitung deskriptor atomik sama molekuler. Kemudian dibuat dataset. Nah, tiap orang nggak harus sama ya, mungkin angkanya beda-beda tipis gitu ya. Beda-beda tipis gitu ya. Tapi yang jelas nanti hasil akhirnya akan sama. Artinya desainnya harus menghasilkan molekul yang lebih baik dari datasetnya, dari yang ada. Begitu. Tidak ada? Kalau tidak ada akan saya lanjutkan dengan cara kita memilih deskriptor ya. Jadi yang memilih kan sudah softwarenya, kita tinggal pencet-pencet ya. Jadi saya akan share screen lagi. Nah, jadi bedanya dengan HKSS di buku-buku, kita hanya menggunakan dua deskriptor, dua golongan, yaitu data atomik dan data molekuler. Sementara kalau di buku-buku yang lama biasanya deskriptornya itu faktor sterik, elektronik, lipofilik, dan itu sangat susah untuk mendesain molekul. Nah, kemarin pada saat validasi sudah kita bahas ya, bahwa metode HKSA ini harus valid. Nanti R-nya itu harus di atas 0,9, I kuadratnya harus di atas setengah atau sama dengan setengah. Kemudian kalau F-nya biasanya gampang itu ya, makin tinggi makin bagus gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan bagaimana kalau jadi deskriptor, namanya deskriptor itu adalah faktor-faktor yang bisa mendeskripsikan sesuatu.
Jadi kalau misalnya manusia atau si A dideskripsikan misalnya Ali, jadi Ali itu dideskripsikan hanya dengan hidung. Ali adalah berhidung mancung. Nah itu belum bisa mewakili Ali. Kenapa? Karena yang hidungnya mancung banyak ya. Nah demikian juga di sini kita akan mendeskripsikan bagaimana kalau molekul-molekul kita deskripsikan dengan hanya satu deskriptor ya. Nah akan kita lihat di sini. Nah, jadi kisar, kemudian ini ada variabel selection, ini untuk mencari deskriptor systematic search. Nah di sini deskriptor itu ditulisnya dengan variabel ya, variabel. Jadi kalau satu variabel, satu deskriptor tadi, jadi molekul-molekul ini hanya dideskripsikan satu deskriptor itu hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya ternyata QC4. Jadi QC4 itu kalau untuk mewakili molekul-molekul itu R-nya hanya 0,8 ya. F-nya 15. Q kuadratnya udah memenuhi syarat memang. Tapi dari segi R tidak memenuhi syarat, nggak valid. QC7 R-nya juga nggak valid. Kalau F-nya ya kecil. Q kuadratnya apalagi, jadi nggak bisa mewakili. Q8 juga ya. Q ini di atas 5 memang F-nya udah, tapi R-nya nggak memenuhi ya. Jadi semuanya tidak bisa memenuhi syarat. Jadi nggak bisa kita pakai persamaan garis dengan satu deskriptor. Nah, itu jelas salah ya. 2, bagaimana kalau 2 variabel? Nah, kalau 2 itu R-nya naik ya. R-nya naik, F-nya udah memenuhi syarat, Q-nya udah memenuhi syarat. Ya. Tapi bagaimanapun R-nya itu masih tidak valid. Kenapa? Masih di bawah 0,9. Ini di atas 0,9 memang, tapi kalau dikalikan 2, itu kuadrat kan, cuma 0,92 itu kan 0,8 nantinya ya. Jadi masih walaupun Q kuadratnya memenuhi syarat ya. Ada sih jurnal yang R-nya itu di atas 0,9 ya. Nah, kalau menurut saya tidak puas kalau saya. Jadi ini secara validasi R-nya memenuhi syarat 0,9, di atas 0,9. Q kuadratnya memenuhi syarat ya, tapi tidak menurut saya tidak belum bagus lah. Ya, jadi seperti itu. Dan seterusnya gitu ya. Ini ada banyak ini ya. Banyak ya. Oke, ini 2. Bagaimana kalau 3? Ya, 3. Banyak juga ini ya. 0,9 ya. Ini ada yang 0,998 sebenarnya ya. Dengan 3 deskriptor ya. Jadi R-nya kayaknya lumayan ini ya. Q kuadratnya lumayan juga ya. Ya. Nah, ini ada yang menarik ini karena QC1 dan QN12 ya. Ini baru 3 deskriptor tapi lumayan ininya. Nah, sebelum berlanjut kita akan cek dulu ya. Karena ini menarik ini ya. Menarik ini sesuai dengan kemarin yang saya jelaskan bahwa kita akan membuat persamaan garis itu kalau bisa melibatkan atom ini. 1, 2, bagus sekali ini. Ya. Kita akan lihat. Nah, jadi yang tersubstitusi itu kan ini 9 ya, 9 sama 1. Jadi tadi 1 ada satunya walaupun 4-nya di sini ya, tapi 1 dengan 9 ya. Kayaknya bagus banget ini. 12 ya. Bukan 9 N-nya, soalnya yang tersubstitusi
Yang tersebut itu bukan yang 12 ya, tapi yang 9. Tadi tidak jadi bagus. Saya pikir tadi yang N9, 12 di sini 12 kita nggak mensubstitusi. Jadi ya cuma satu. Kalau satu tadi bisa dipengaruhi dengan substitusi di C1-nya ya, C1-nya kan disubstitusi. Nah, jadi ya ada caranya kita cek ya, 1, 4, 12 ya. Caranya kita dulu. Tadi 1 berapa tadi? 1, 4, 12. Coba kita cek bersamaan garisnya. MLR 1, 4, 12. Nah, ternyata persamaan garisnya seperti ini. R-nya 0,998 ya. Mendekati 1 ini, kayaknya bagus juga. F-nya 300, bagus. Q kuadratnya 0,9, bagus ya. Nah, sekarang kita cek persamaan garisnya. Nah, lumayan bagus sebenarnya ya. Nah, jadi ini contoh, ini bisa juga untuk mendesain molekul ya, karena tidak ada data pencilan ya. Kalau yang kemarin ikut kuliah HKSA kita sudah membahas data pencilan. Di sini tidak ada data pencilan. Jadi ini perlu kita catat nanti ya. Jadi kita catat. Kita akan buat baru untuk catatannya, new. Gitu. Jadi kita ulang ya, untuk 3 deskriptor tadi ya. 3 data ulang untuk 3 deskriptor. Jadi kisar variabel selection yang systematic search untuk 3 deskriptor kita run. Ini coba akan kita copy. Kita copy. Udah keblok semua ya. Nah, klik kanan kita copy. Coba kita tempelkan di sini. Nah, oke. Jadi ini tadi adalah X1 ya, X1, X2, X3. Ini tadi adalah R, kemudian apa tadi? R, kemudian S kecil F, Q kuadrat. R, S kecil, Q kuadrat. S tadi apa tadi? X1, X2, X3. Benar ya, RS Q kuadrat. Ada 3, yang satunya apa? RS Q kuadrat. Oh, F ya, F Q kuadrat. F Q kuadrat. Express
Yang terakhir tadi apa tadi? SDEP, ya, SDEP. SDEP. Kita simpan dulu ya, biar nggak hilang. Kita simpan 3 deskriptor ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Di sini itu ternyata R-nya urut enggak ini? Ternyata enggak urut ya. Jadi 0933 ini 998. Oleh karena itu pakai ini 3, ini asli 3 deskriptor. Kita akan urutkan ya. Setelah diurutkan ya, diurutkan. Nah, kita akan memilih nanti ya, memilih yang bagus ya, sehingga ini akan kita urutkan. Ya, mungkin saya yakin semuanya udah pinter ya. Saya berawal dari yang tidak bisa komputer, bayangin. Tidak bisa menghidupkan komputer. Ini peserta pasti udah paham ya, tapi nggak ada salahnya sebagai narasumber akan saya share ya. Jadi ini akan kita urutkan ya. Oh, salah. Yang diurutkan itu yang satunya. Ini aslinya biarin ya. Tadi belum kita copy ya. Ya. X1 kita ulang, X1 tadi bisa di copy ini. Copy. Nggak bisa. Ya, terpaksa kita ketik X1, X2, X3, X4, kemudian ini tadi RS, S kecil tuh ya, RS, kemudian F ya, F, ini benar ya, RS, nah, tengok lagi, RS, F, F-nya itu 6, bukan, ini ke sini. L, S, F, RS, F, RSF kuadrat, express, step, ya. Jadi akan kita urutkan di sini sesuai dengan validasi ya, sesuai dengan validasi
urut-urutan validasi ya. Jadi kita kita blok ya. Kalau yang sudah tahu ya harap dimaklumi ya. Siapa tahu ada yang belum tahu ya. Lumayan ada berapa banyak ini deskriptor. Nah, sampai sini ya. Nah, ini akan kita urutkan ya. Akan kita filter atau kita sort ya. Menjadi yang pertama adalah R ya. Jadi R. R akan kita urutkan dari R itu yang besar ya. Jadi yang largest to smallest ya. Jadi R, yang pertama adalah R, ya. Kemudian F ya. F juga kita tambah, jadi F-nya sama ya, jadi dari yang besar ya. Jadi nanti untuk memilih itu ya, untuk memilih. Kemudian key ya, key. Jadi ini bisa dibolak-balik ya. Yang pertama itu R, kemudian F ini juga perlu, tapi bisa juga ini yang kedua ini key-nya bisa juga ya. Jadi yang keduanya key-nya, kemudian yang ketiganya baru F-nya ya, bisa. Tergantung keperluan kita ya. Semuanya dari yang besar ke yang kecil karena yang besar itu bagus. Nah, sehingga ini kalau kita oke, itu nanti akan menyusun sendiri sehingga kita milihnya lebih enak ya. Kita oke. Nah, ya sekarang udah beda ya, udah beda dengan yang tadi ya. Ya, jadi sekarang Q kuadratnya sudah. Ya. Jadi tergantung kita bisa, yang pertama itu jelas R ya. Yang kedua itu bisa kita mendahulukan Q kuadrat, bisa juga F ya. Nah, jadi dua-duanya ini penting. Jadi dua-duanya boleh dipilih mana yang duluan ya. Karena ini bagus-bagus semua juga ya. Begitu. Nah, jadi dari sini kelihatan bahwa yang satu itu ada banyak ya. Yang R-nya satu itu ada banyak. Nah, seperti ini. Nanti tergantung akan kita pakai yang mana. Ya, jadi yang jelas, tapi di sini ada juga bagus semua ini S. Ya, jadi valid semua ini sebenarnya. Jadi persamaan garisnya valid semua. Yang jadi masalah bisa nggak kita mendesain dari persamaan garisnya? Seperti yang kita targetkan tadi ya, kembali ke sini atomnya yang kita kehendaki adalah deskriptor yang ada. Jadi 1, 2, 6 sama 9. 1, 2, 6, 9 ya. 1, 2, 6, 9. 1, 2, 6, 9. 1, 2, 6, 9 ya. Jadi 1, 2, 6, 9. Kayaknya nggak ada semua ya. Nah, jadi walaupun bagus, nggak bisa kita pakai untuk desain molekuler itu ya. Nah, paham ya? Oke. Oke. Jadi yang ini kita masih punya pilihan lain sehingga kita kembali ke sini. Kita akan lihat bagaimana kalau 4 deskriptor. Nah, 4 deskriptornya ada lumayan, ada 654 ya. 654 ya. Ya kan kita urutkan juga ini ya, 4 deskriptor.
stop ya. Kita copy, kita menuju ke ini yang baru ini, 4 deskriptor. Belum. Ya. Jadi ini kita X1, X2, X3, X4. Ini R, S kecil. Ini kok cuma ini? Belum ke copy semua kali ya? Kayaknya kita ulang ya. Kayaknya belum ke copy semua. Ya, di ngebloknya tadi kurang lengkap ya, jadi kita ulang ya. Jadi kita blok semua. Banyak ya. Nah, jadi makanya desainer itu adalah art ya, ada unsur art seninya ya. Jadi pendesain itu tidak harus sama ya. Masing-masing bisa persamaan garisnya beda-beda ya, seperti desain baju kan tidak harus sama. Boleh sesuai dengan pendesainnya. Sama-sama bagus, mana yang bisa dipakai ya. Nah, jadi kita ulang ya, kita ulang. Yang ini tadi kita ulang. Kita bersihkan dulu. Ya. Saya lupa apa? Lupa caranya apa? Caranya ngasih nomor supaya nggak satu-satu itu. Saya lupa caranya ya. Oh bisa. Kemarin diajarin di YouTube itu saya lupa ya. Maksudnya saya ingin menunjukkan bahwa yang di sini satu itu nanti belum tentu jadi nomor satu begitu ya. Tapi lupa. Kita lewat aja. X1, X2, X3, X4 ya. R. Ini S kecil. Kemudian ini F besar. Q kuadrat. Express. Kemudian yang ini adalah S-step. Barangkali saya punya sebentar. Barangkali saya punya apa namanya sesuatu. Coba saya cek ya. Ini pertemuan keempat ya. Oh, ini tidak diurutkan juga. Oh, tidak apa-apa.
Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang ini 4 detektor, sekarang ini akan kita urutkan ya. Nanti akan kita buat persamaan garis di sini. Ini kita blok. Oke. Ini akan kita copy dulu. Ya. Dan copy dulu di sini. Diurutkan 4 deskriptor. Ya, jadi di sini kita oke. Ini akan kita data ya, data kita sorting. Bisa sorting mulai dari R ya. R. Kemudian ini sama dengan tadi largest. Dan kita tambah ya R kemudian V kuadrat ya. Ini juga sama. Kemudian yang satunya adalah F. Dan kita oke. Ya. Nah, sekarang udah diurutkan ya. Jadi kita milihnya enak ya, milihnya enak. Kita akan lihat nah di sini yang satunya cukup banyak ya, cukup banyak. Nah, kita akan mengurutkan ya. Kita akan memilih ya, memilih. Nah, saya sebenarnya sudah ngerjakan ya. Empat deskriptor. Kalau yang pernah saya kerjakan 1, 4, 12 ya. Nah, kalau yang baru tadi ada nggak, sama nggak ya? Satu, 4, 12 ini ya. Nah, sama ya. Kita kasih tanda. 1, 4, 12, I13. Kalau yang tadi 4 deskriptor ya. Sama ya. 1, 4, 12, I13 ya. 1 ya. Oke. 1, 4, 12, 13 ya. Oke, sama ya. Mengkonfirmasi aja. Nah, jadi ini dari segi validasi ya, R-nya 1 jelas ya, 1,000 ya, perfect ya. F-nya 27.000 ya. I kuadratnya 1, syaratnya minimal setengah. Jadi kayaknya ini layak ya, layak untuk kita jadikan model persamaan garis untuk mendesain. Nah, sehingga kita akan mulai dari sini 1, 4, 12, 13 ya. 1, 4, 12, 13. 1, 4 Isar pakai yang ini MLR. 1, 4. Kemudian tadi berapa? 12, 13. 1, 4.
12, 13. Ya, persamaan garisnya ya seperti ini. Jadi ini akan kita abadikan ya untuk mendesain molekul. Ctrl C, kita kembali ke sini. Kita geser sedikit. Oke, kita simpan biar nggak hilang. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi di sini 5 plus 5 plus minus 0,2 ya, bagus ya. 86 plus minus 1, ya. Jadi ini kalau mau dibikin jurnal kayaknya layak ya. Lebih bagus dari jurnal-jurnal yang bulan kemarin kita review ya. Bu Eva kalau mau bikin jurnal boleh. Ya. Ini 251 plus minus 7 ya, bagus. 70 plus minus 16 bagus. 12 plus minus 3 ya. Jadi kayaknya valid ya, valid. Kemudian kalau kita lihat ini R-nya 1 ya. F-nya 27.000 ya. Bagus sekali. P-nya 0,0001. V kuadratnya sempurna 1 ya. Ya, bagus sekali ini. Ini layak untuk mendesain molekul. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Saya buka diskusi dulu biar nggak bosan. Sambil nengok ada berapa peserta. Oh, masih Mas Awan sama Bu Clara 3. Mbak Nadila. Ada pertanyaan? Ada yang terlambat, Pak Suprianto. Nah, mau bergabung tapi kok belum kelihatan ya. Silakan, ada pertanyaan? Selamat datang. Selamat datang Pak Suprianto. Mohon maaf baru terbaca. Iya Pak. Iya Pak, ini ketepatan. Oke. Silakan. Tadi sudah sampai itu ya. Membuat persamaan garis tadi. Kalau Pak Suprianto pernah ikut kan kemarin, jadi Iya, Pak. oke. Ya, lanjut aja. Karena oke. Karena ini bedanya cuma kalau kemarin apa? Log super IC50, kalau ini Squadrocking itu bedanya ya. Yang lainnya sama sebenarnya. Kita lanjut ya. Oke, baik. Ya, baik. Oke. Iya Pak, baik. Iya Pak, baik. Kita lanjut, kita akan mendesain molekul ya. Mendesain molekul dari persamaan garis.
Ya, jadi ini ya. Nah, sekarang kita perlu melihat ini apa? C1 ya. Dari persamaan garis ya di sini itu C1-nya kan plus 5 ya, plus 5 ya. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, cuma sudah saya ini biar apa? Nah, ini kan sama dengan tadi ya. C1-nya 5, plus ya, plus. Jadi karena C1-nya koefisien C1 positif, makin minus muatan C1 makin poten ya. Nah, sekarang kita lihat C1-nya itu muatannya apa? Jadi koefisien C1 positif. Kita ambil lagi data ya, kita lihat data. Nah, C1-nya itu minus di sini ya. Jadi aslinya, tapi ada juga yang positif. Nah, jadi kita bisa memakai salah satu atau keduanya. Ya, jadi di sini 76,07 itu C1-nya minus. Kalau di sini minus 76, ini 0,9 ya. Ini lebih stabil ya. MH6 itu dari Skodoking. Ini itu positif ya. Jadi kalau kita mau ambil yang ini, kalau mau ambil yang apa? Data MH6 C1-nya positif, berarti C1-nya itu positif ya, sehingga apa? Kita kembali ke tadi ya. Nah, jadi C1 positif tadi ya. Jadi makin positif berarti kan positif kali positif ya. Jadi kalau yang mendasarkan MH6 tadi C1-nya positif berarti positif kali positif berarti positif. Nah, padahal Skodoking itu harusnya makin minus makin baik. Berarti positif 5 ya. Di sini misalnya C1-nya positif 5 dengan positif 10. Berarti kan bagus positif 5 karena lebih kecil nanti hasilnya karena Skodokinya harus kecil kan, minus. Paham? Nah, berarti 5 dengan 10 bagus 5. Berarti 5 ini muatannya kan harus dimasukin gugus yang memberi elektron biar tidak positif. Nah, paham enggak ini? Nah, seperti itu. Sehingga kita masukin gugusnya NH2 di sini. Nah, nanti ini kita akan buktikan kalau NH2 itu berdasarkan ini nanti hasil Skodokinya berapa. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ini. Membuat persamaan yang lain ya. Yang Q6, 11, 12, 14 ya. Nah, ini Q6, 12, 14, 6, 11, 12, 14. Ini juga bagus ya, valid juga. Di sini koefisien C6 itu koefisiennya negatif ini ya, minus 9 ya. Minus 9. Muatan positif untuk MH2 tapi ya, muatannya positif untuk MH2 ya. Jadi kita lihat C6 untuk MH2 ya. C6 untuk MH2. Kita kemana? Ke sana. C6 untuk MH2. Nah, di sini positif ya. 76 ya. Untuk MH2 positif. Untuk MH6 negatif. Nah, jadi tergantung mau pakai data yang mana ya. Kalau pakai C6 negatif muatan positif untuk MH2
Jadi makin positif substituen C6 makin poten. Misal Na2 diganti menjadi desain NO2 NO2 ya. Ya, jadi koefisien C6 negatif, muatan positif untuk MH2 ya, untuk MH2 ya. Berarti positif negatif kali negatif kan positif ya. Positif untuk MH2 berarti positif kali negatif negatif ya. Berarti makin minus makin bagus. Berarti makin positif muatannya makin bagus. Paham? Berarti kalau makin positif harus dikasih gugus NO2 atau penarik elektron di sini ya. Di muatan yang C6 tadi. C6 tadi kan dekat C1 ya. Ya, jadi kalau berdasarkan yang tadi, yang pertama tadi itu dimasukin gugus NH2. Kalau di sini dimasukin gugus NO2 ya. Begitu. Kemudian yang berikut jadi bisa memakai beberapa persamaan garis. Yang berikutnya pakai deskriptor yang ini. Nah, kita akan menggunakan persamaan garis untuk mengoptimasi di N, ya, N. Nah, ini N-nya kan Q3 N9 ya. Nah, ini bisa kita jadikan untuk dasar docking, dasar desain ya. 1, 9, 10, 15 ya. Nah, sekian. Setelah dimasukin persamaan garisnya ini. Karena N9 negatif, N9 di sini koefisiennya ya, minus 62 ya, cukup besar ini ya, minus 62 itu. Ya. Ini negatif. Koefisien N9 negatif, N9 muatannya positif. Maka makin positif makin bagus. Jadi substituen penarik elektron misalnya NO2 ya. Nah, jadi dua-duanya kalau ini NO2 berdasarkan persamaan garis ini dan ini. Kemudian kalau berdasarkan ini nanti akan kita buktikan bagus mana antara yang kedua ini ya. Kalau ini hanya jadi di sini NH2 ya dengan NO2 itu hanya minus 79 ya. Tapi kalau dua-duanya NO2, di sini NO2, di sini NO2 itu menjadi minus 81 ya. Nah, jadi baik ini atau ini bukan salah, sama lebih bagus dari database, cuma lebih bagus lagi yang ini begitu. Nah, jadi pembuktiannya kita akan mendockingkan dua desain ini ya. Yang satunya NO2, satunya NH2, yang satunya NH2, yang satunya NO2, dua-duanya begitu. Kemudian sampai sini udah bisa dipahami sehingga kita hari ini akan mendesain molekul dibuktikan dengan langsung bukti dengan molecular docking konfirmasinya ya. Jadi tidak usah pakai prediksi karena kita dengan mudah membuktikan dockingnya real. Kalau di HKSA pembuktian realnya harus masuk lab. Kalau ini enggak, cukup docking begitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, disinilah yang saya artikan mengandung art ya, seni. Jadi desain molekul itu bukan mutlak harus ini, enggak. Bisa pakai persamaan garis atau dua persamaan garis ini sehingga hasilnya yang ini tetap bagus, lebih bagus ya. Minus 79 sementara yang tadi kan tidak ada. Nanti kita uji dengan statistik. Desain kita lebih bagus enggak dari database ya. Nah, di sini kan skor dockingnya enggak ada yang minus 79 ya. Apakah perbedaannya bermakna? Insya Allah bermakna. Kita uji dengan statistik nanti ya. Kita langsung uji statistik.
setelah kita ini dockingkan. Sampai sini ada pertanyaan, kita stop dulu sharingnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, Pak Suprianto. Sementara belum ada kok. Oke. Harapan saya Pak Suprianto habis ikut kelas ini bikin publikasi ya. Bikin publikasi ya KSA ya. Karena di jurnal-jurnal itu saya tengok insya Allah lebih baik nanti jurnalnya Pak Suprianto dibanding yang pernah kita review ya. Oke, berkisar. Ya. Insyaallah Pak. Oke. Menunggu, ada yang menunggu, kita izinkan. Bu Tuti, selamat bergabung ya. Insya Allah nanti videonya cukup jelas ini ya, sehingga walaupun terlambat nanti insya Allah bisa mengikuti. Jadi hari ini kita sudah mempraktekkan bagaimana membuat persamaan garis dari deskriptor tadi. Nah, kemudian dari persamaan garis itu kita desain molekul. Tujuannya biar molekul kita itu lebih skodoknya lebih minus dibanding database ya. Dan kita bisa menjelaskan di jurnal bahwa ada hubungan antara persamaan garis dan desain yang kita usulkan seperti tadi. Oh, koefisiennya positif, muatannya negatif, jadi begini skornya harus lebih minus. Jadi nyambung gitu ya. Saya tengok di jurnal kok nggak nyambung ya. Tahu-tahu kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk gitu ya. Mak blegenek. Ujuk-ujuk ada desain molekul baru. Yang tahu cuma yang nulis. Jadi hari ini kita akan mendokengkan dua struktur tadi ya. Oh ya, lupa. Tadi kan baru satu ya, tapi sebenarnya intinya sama ya. Kita akan share sekeren lagi. Ada dua metode sebenarnya. Systematic search dan oke, kita kembali ke sini. Nah, kita akan kembali ke sini. Nah, jadi di sini kan ada variable selection. Sebenarnya ada satu lagi sistem genetik algoritma ya. Cuma saya teorinya tidak begitu mendalami ya. Bedanya apa ya? Tapi hasilnya nanti kadang-kadang ada yang sama, ada yang bareng gitu, tapi ada yang tidak. Dan kita sebenarnya milih yang bagus sebenarnya ya. Kita coba tengok di sini. Kalau di sini satu deskriptor ada nggak? Ada ternyata ya. Tapi di sini hanya sebenarnya bagus ininya deskriptornya C9 yang kita kehendakin kan C9 ya. R-nya sekian, S, F ya. Nah, sayangnya mepet banget ya. R-nya tidak memenuhi syarat. Ininya Q-nya juga mepet ya, mepet. Tapi nggak ada salahnya kita coba ya. Kita coba karena di sini ada Q9-nya, menarik, ada muatan di N9 ya. Jadi kita akan coba kalau X1 seperti apa ya. X1 seperti apa? X1 tadi lupa. Jadi muatannya itu Qn9 maksudnya. Jadi kalau hanya satu aja persamaan garisnya seperti apa ya? Kita akan coba cuma N9 ya. Ya, banyak data penjelasan sebenarnya.
tidak begitu bagus sebenarnya, tapi menariknya karena ada N9-nya. Kita lihat. Kalau berdasarkan di sini itu N9-nya itu, nah kita lihat di sini ya. N9 itu kan negatif ya. Tadi kita lihat di database ya. Database itu N9-nya kan positif, sudah. Yes, ikut ya. Bisa digeser nggak nih? Oh bisa. Nah, N9-nya kan positif. Nah, ya. Ini N9-nya kan positif ya, positif. Nah, berarti di sini kalau N9 positif berarti positif kali negatif, berarti negatif. Berarti negatif. Makin besar, makin positif N9 berarti makin bagus. Ya. Walaupun di sini tidak valid tapi bisa membantu kita bahwa N9 itu makin positif makin bagus kodoknya. Jadi cocok dengannya tadi. Kita kasih penarik elektron ya supaya makin positif. Nah, sehingga nanti skodoknya makin negatif ya. Jadi matching gitu ya, matching. Jadi walaupun tidak ditampilkan di jurnal, ini bisa untuk apa? Membantu menganalisis kita. Ternyata makin positif di N9 itu makin bagus. Nah, begitu. Sekarang kita coba kalau dua secara genetik algoritma, kalau dua deskriptornya bagaimana? Kalau dua ternyata masuk juga ini ya. N9-nya masuk juga. Jadi 9 sama eHomo. Nah, kita coba. 9 sama eHomo. 9 sama eHomo. 9 sama energi HOMO. Cuma 2. Nah, bersamanya gitu. Nah, ini lagi-lagi N9-nya koefisiennya negatif. Berarti makin positif makin bagus ya, karena hasilnya makin negatif kalau muatnya makin positif ya. Nah, seperti itu. Walaupun persamaan garisnya dan R-nya 0,99, F-nya lumayan, Q-nya, Q kuadratnya lumayan juga ini ya. Valid juga ini sebenarnya. Ya. Valid walaupun kita lihat grafiknya, oh lumayan grafiknya. Cukup bagus ya. Jadi ini juga bisa ditampilkan di persamaan garis di jurnal ini ya, karena secara validasi itu valid ini ya. R-nya 0,993, F-nya 143.000, Q kuadrat 0,967 ya. Jadi bagus ini. Nah, kalau hanya persamaan garis ini itu baru bisa mensubstitusi di gugus N9 ya. Yang satunya tadi belum bisa karena cuma satu persamaan garis di sini begitu. Bagaimana dengan kalau kita coba 3? Hisar variabel genetik algoritma 3. Wih, lagi-lagi muncul ya. QN9 ya. Wah, ini ada juga ini. QC6. Kita perlu QC6 padahal ya. Bagus sekali. Kita lihat ini ya. Jadi mu N9 C6. F-nya bagus ya. Mu 9 C6 ya. Mu N9, satunya lagi itu tadi C6 ya, 3 variabel. Wow, kita lihat R-nya 0,998 ya, mendekati 1 ya. F-nya 262.000, Q kuadrat 0,93 ya, bagus ya. Kita lihat di sini cuma plus 7,7, ini 6 plus 6,6 ya. Ya, tidak sebagus yang tadi memang. 85 plus minus 10 ya,
lumayan ya. Ini 1,0, ya, lumayan. Nah, kita lihat grafiknya. Cukup bagus ya, dan cukup valid ini ya. Bagaimana dengan persamaan garisnya? Nah, kita akan lihat di sini. N9-nya sama dengan tadi, minus ya. Jadi sudah harga mati bahwa di N9 itu masih gugus penarik elektron, karena makin positif hasilnya makin negatif, sehingga makin bagus skor dopingnya. Jadi udah fake di N9 adalah gugus penarik elektron. Bagaimana dengan di muatan di C6? Nah, C6 koefisiennya ini positif ya. Sekarang kita lihat muatan di C6 ya. Muatan di C6 itu apa? Kebanyakan apa ya? C6 itu di sini negatif ya. Negatif. Nah, jadi C6 itu muatannya negatif. Enggak bisa di. Jadi ini negatif ya, negatif. Nah, jadi negatif dengan positif. Hasilnya negatif. Berarti makin negatif makin bagus ya. Jadi makin negatif makin bagus, sehingga ini harus dikasih pemberi elektron ya. Cocok dengan yang persamaan satu tadi. Cuma masih kalah dibanding kalau dia penarik elektron tadi. Kita buktikan nanti begitu. Oke, sekarang kalau 4 ya. Kalau 4 gimana? Variable selection, genetic algoritma 4. Munculnya cuma 1 ya. 10, 15, 5 ya. Nggak bisa untuk desain ini ya. Walaupun R-nya 1 ya. R-nya 1, I kuadratnya 1 ya. F-nya 67.000 lebih. Tapi nggak bisa untuk desain karena tidak ada distributor yang kita perlukan di sini. Nah, jadi kelihatannya kedua metode ini lebih banyak kemungkinannya itu yang tadi, yang systematic search, yang genetic algoritma kalau 5 deskriptor, jadi pilihannya nggak banyak kalau ini ya. Kalau yang ini semuanya cuma 1 ternyata ya. Nah, ini juga ya. N9 log P 13 17 ya. Yang mau kita perlukan adalah N9 memang. Nggak ada salahnya kita cek ya. Kalau dengan ini ya, ini R-nya 1, Q-nya mendekati 1, F-nya bagus ya. Jadi akan kita coba ini N9 log P 13 10 ya. Jadi 10 13 17 log P. 10 13 17 10 13 17 10 13 17 10 13 10 13 17 log P, kemudian N9 ya. Kita butuh N9 nya ya. Kenapa ini? Ternyata dia nggak mau ya. Jadi ternyata di sini tidak mau ya, tidak mau di deskriptor yang algoritma, ternyata nggak mau ya. Nah, bagaimana kalau kita kurangi 1 ya? Kita kurangi 1 ini misalnya. Nah, baru mau ya. Nah, lagi-lagi di sini kita lihat, kita ingin membuktikan bahwa N9 itu ternyata di sini juga. N9 itu kan tadi kita positif ya. Di sini koefisiennya negatif, berarti positif kali negatif, negatif. Berarti makin positif makin negatif hasilnya. Jadi sudah fake ya, harga mati bahwa di N9 itu gugusnya penarik elektron. Kalau yang di C1 tadi bisa penarik, bisa pemberi ya. Itu masing-masing, tapi lebih bagus yang penarik begitu. Kita lihat grafiknya cukup lumayan. Kalau validasinya R 0,99,
F-nya 50, Q kuadratnya, ini Q kuadratnya hanya valid sedikit ya, 0,5. Memang syaratnya 0,5 ya. Tapi kesimpulannya di sini yang jelas adalah memberikan petunjuk ke kita bahwa N9 itu harus penarik elektron ya. Nah, begitu. Jadi kalau saya menganjurkan pakai yang banyak kemungkinannya, yaitu yang systematic shirt ya. Ini lebih banyak kemungkinannya ini. Nah, begitu. Jadi nanti kita akan coba dua-duanya ya. Kita akan mendokengkan dua-duanya. Yang satu di C1 itu gugus pemberi elektron, yang gugus N9 penarik elektron. Yang satunya penarik elektron kedua-duanya yaitu NO2. Kita akan dokengkan mana yang bagus ya. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Hari ini kita akan mendokengkan hasil desain ya. Kemudian kalau sempat kita uji statistik, kalau nggak sempat pertemuan terakhir kita uji statistik sama kita visualisasi ya. Jadi yang kemarin ada yang nanya visualisasi, nanti akan kita buktikan visualisasi hasil desain dengan yang terbaik dari database itu perbandingannya seperti apa. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan mendesain dan mendokengkan ya. Mendesain dan mendokengkan. Saya kembali akan share screen ya. Di pertemuan keempat kita akan menuju ke action ya. Nah, jadi kita akan membuat folder baru ya. Kita akan kasih nama ya. NH, NH2, NO2, MH ya. Artinya apa? Artinya NH2-nya itu di posisi C1 ya. Kemudian ini NO2-nya di posisi N9 ya. Kita versikan 1 EKK. Yang satunya kita akan mendokengkan secara paralel ya, NO2 ya. Ini kode aja ya, kode bahwa baik di C1 maupun di N9 itu kita substitusi dengan NO2 dua-duanya. Oke. Nah, untuk itu kita perlu juga validasi ya. Jadi validasi karena akan kita copy ya. Kita pernah dokengkan di mana? Pertemuan berapa? Nah ini validasi kita copy dari sini.
di action pertemuan keempat action. Jadi caranya sangat mudah ya. Dengan cara apa? Di validasi ini akan kita copy CMD, kemudian min, kemudian PC 1 EKK dan plan sama protein dan replikan ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oh, satunya kelewatan ini ya. Yang ini underscore-nya lupa ya, kita rename. Jadi ini maksudnya kita rename ya. Underscore itu maksudnya kita dockingkan. Kita dockingkan ke 1 EKK. Nah, kemudian kita tinggal membuat ligan mol2. Caranya dengan cara kita gambar ya, kita gambar. Kita bisa menggunakan ini MH1. MH1 kan masih murni ya, jadi bisa kita pakai. Di pertemuan berapa? 2 ya. Yang kita MH1 M1-nya kan ini ya, M1-nya. Nah, N9-nya kan di sini ya. Jadi untuk NH2 itu berarti di posisi paras ini itu N. NH2 ya, N. Di posisi ini NO2 ya. NO2. Nah, jadi ini ya. Jadi ini yang tadi mempraktekkan desain yang mengatakan ini penarik elektron bagus ya. Nanti kita buktikan lebih bagus enggak dari data yang ke-6. Ya. Jadi ini akan kita buat kita susun yang bagus, clean N2D. Kemudian kita tool protonation major untuk pH 7,4. Terus akan kita simpan sebagai NH2 NO2. Ya, save as. Kita simpan langsung di folder kerja ya, di pertemuan 4. Pertemuan 4. Action NH2. Ya, di sini. NH2 NO2 MH. Ya. Tipe filenya apa? MRV, titik huruf kecil MRV. Kita simpan. Dan kita tutup. Kita bersihkan layar. Kemudian kita panggil lagi dari MRV tadi. Kita ke pertemuan keempat. Action NH2. Nah, ini kita buat 10 konformasi konformir. Dan kita oke. Minta lisensi. Kita oke. Nah, ini kita simpan sebagai ligan mol2 untuk NH2 ya, jangan lupa.
pertemuan 4, action, tipe filenya jangan lupa Moltu-Sibyl Trimos, bukan Moltu Trimos, bukan Sibyl ya. Jadi ini kita simpan sebagai ligan Moltu. Kita save. Kemudian udah selesai ya, udah selesai, tinggal kita akan membuat yang satunya ya, yang satunya. Jadi ini bisa juga dari sini ya. Bisa mengedit juga dari sini. Ini bukan N2 tapi NO2. Jadi ini N. Ya, jadi NO2, dua-duanya NO2 ya. Ini akan kita clean N2D. Kita akan buat pH protosin meja 7,4. Save as ya. Untuk NO2 ya. Pertemuan 4, action, untuk yang NO2 sini. Ya, jadi NO2 MH berapa besar? NO2 MH. Salah MRV ya, 2D MRV ya. Bisa ada angka 2D, bisa enggak ya, enggak masalah itu ya. Yang jelas ini untuk kita jadikan apa? Ikan molto nanti. Kita tutup. Iya. Bisa asar sore. Nah, sekarang kita akan load lagi. Open ya, open. NO2. Ini NH2 ya, kita bukan NO2 tapi yang NO2. NO2 MRV-nya double ya. Gak apa. Tool, konformasi konformer 10 minta lisensi. Oke, kita simpan sebagai ligan moltu untuk NO2 ya. Action untuk NO2, jadi ligan moltu di sini. Oke, jangan lupa ini tipe filenya Tripos moltu, ini ligan moltu. Oke, kita save. Nah, kita akan running paralel keduanya. Oke, di sini plan, spasi, strip, mode bind, ref underscore ligan, titik moltu, spasi 5 protein moltu, enter. Dan plan, spasi strip mode screen, spasi screen,
PC 1 EKK TXT enter. Oke. Sekarang yang NO2 CMD ya, kita copy biar nggak usah ngetik. Copy loading kedua, Ctrl C. Ya, kenapa nggak mau? Ctrl C. Oke. Jadi dua-duanya ini akan kita jadi kemungkinan karena ini hari Jumat mungkin kita uji statistiknya besok ya, uji statistik sama visualisasi sama kayaknya ada waktu untuk diskusi yang belum jelas ya. Sambil menunggu ada pertanyaan ya. Jadi kalau nggak salah sekitar minus 79 dan minus 81 ya. Kalau kemarin saya coba ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi sekali lagi desain ini tidak mutlak ya, ada unsur seninya ya. Jadi tidak harus sama ya. Banyak sekali kemungkinan untuk persamaan garis dan insya Allah hasilnya itu akan lebih bagus atau lebih poten dari yang ada ya, yang ada. Minus 80 ya. Ya, database-nya minus 76-an ya. Jadi uji statiknya insya Allah berbeda bermakna. Sekarang jam masih 12 menit lagi ya. Mudah-mudahan pas nanti ya, pas docking desain. Kemudian besok pertemuan terakhir tetap jam 10. Ini karena hari Jumat. Besok kita akan uji statistik sama visualisasi membandingkan database dan molekul desain bahwa desain ini lebih poten dibanding database. Nanti bisa juga kita uji ya, uji dua-duanya ini berbeda bermakna enggak ya? Jangan-jangan tidak ada perbedaan bermakna ya. Minus 80 atau rata-rata minus berapa tadi 79 dan 81 ya. Kita uji statistik juga besok. Jadi selain dibandingkan dengan dengan database, nanti dua desainnya akan kita bandingkan, kita uji berbeda bermakna enggak ya. Karena sama-sama berdasarkan persamaan garis yang didapat dari HKSS. Minus 79. Ada pertanyaan, pernyataan, diskusi silakan. Baru yang pertama, yang kedua udah terhitung yang NH2 minus 79, yang NO2 masih hitung.
minus 80 ya. Jadi selisihnya nggak begitu banyak ya. Makanya kita perlu hitung uji T besoknya. Jadi mungkin secara angka lebih bagus yang NO2, tapi secara statistik kita belum kita uji. Ada nggak perbedaannya? Minus 79,8 dengan minus 80,80 jangan-jangan sama ya. 76 ini ada 76-nya. Masih itu masih olahraga. Jadi ya itu naik tensinya. Kalau Nana kasih tahu tuh emosi. Atau ibu kasih tahu, tapi yang sekarang yang oma kasih tahu ya siapa. Iya. Minus 82, minus 76. Ya, baru nomor 4 selesai, 5 jalan. Dan pas ini ya, jam 11 bisa selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Minus 82. Ya, sambil nunggu sebentar lagi ya. Jadi bedanya HKSS dengan dengan docking atau HKSA itu, kalau HKSA itu kerangkanya harus sama dengan yang sudah aktif kerangkanya. Kalau docking itu bukan kerangkanya boleh aja beda. Yang penting interaksi dengan asam amino di target itu banyak kesamaan ya. Nah, jadi apapun senyawanya, bentuknya apapun, kalau dia interaksinya dengan asam-asam amino yang mewakili target, nah itu dia akan berkhasiat di situ. Dan kalau saya membandingkan dengan interaksinya dengan reducing atau validasi, kenapa? Kalau dibandingkan dengan aslinya dari PDB,
menurut saya nggak fair karena PDB itu hasil dari lab basah. Kita docking itu simulasi di komputer, jadi lebih cocok kalau dibandingkan dengan redocking atau validasi interaksinya itu. Minus 81 ya. Jadi besok, pertemuan besok terakhir itu adalah uji statistik ya, baik antar desain atau dibandingkan dengan yang terbaik skornya di database. Kemudian visualisasi kita desainnya itu seperti apa interaksinya, kok dia bisa lebih bagus, lebih poten, atau lebih stabil, itu seharusnya bisa tergambar dari interaksi obat reseptor, yaitu interaksi dengan asam-asam amino target begitu. Dan 6 ya. Nah, ntar lagi mudah-mudahan 3 menit lagi mudah-mudahan selesai. Yang belum subscribe, mohon subscribe ya, supaya lebih menambah. Baru 709 kalau nggak salah. Ada pertanyaan sambil nunggu? Ini yang lain tidak hadir ya, mudah-mudahan dengan melihat video, insya Allah videonya jelas nih ya. Hari ini sepertinya lebih baik IndiHome-nya ya. Tidak ada gambar pesawat ya. Biasanya ada gambar pesawat ya. Minus 81 sampai 6 ya. Yang 1 sampai 7, 3 lagi. 4, 3 dan 4. Terus 80 nomor 7. Terus 81 ya. Ya, sambil nunggu sebentar lagi ya. Ini saya mau sharing cerita ya. Jadi bagaimana? Jadi jurnal itu, sekali lagi, jurnal itu juga yang bikin manusia bisa salah ya. Ada cerita dulu itu ada dosen fakultas farmasi UGM itu membaca jurnal dari India gitu kan. Terus dipraktekkan, kok nggak cocok. Kebetulan yang bikin jurnal penulisnya itu ke UGM, terus ditanya, kok jurnal yang Anda tulis kok nggak saya praktekkan, kok nggak ini ya, kok nggak benar ya? Apa jawabnya? Oh, berarti Anda nggak baca jurnal berikutnya, sudah saya ralat katanya. Ya, jadi jurnal itu apa? Makanya saya menganjurkan kalau membaca jurnal itu jangan jadi follower ya. Termasuk membaca berita, jangan jadi follower tapi jadi reviewer ya. Jadi tidak dibawa arus. Ini tinggal 2 lagi, yang ini tinggal 3 ya. Insya Allah lebih dikit 5 menit.
Nggak ada pertanyaan? Ya mungkin belum apa. Nanti kalau ada masalah masih bisa diskusi di grup ya. Jadi insya Allah grupnya nggak akan saya hapus ya. Dari tahun saya ngasih kuliah sampai sekarang, insya Allah masih ada di HP ya. Makanya kadang-kadang bisa terdetek, oh ini dulu pernah ikut. Kalau nggak salah mungkin udah ada 1000-an lebih ya yang menggunakan plan ini ya. Masalahnya dipraktekin atau enggak ya. Dua lagi. Yang NH2, NO2, dua lagi, yang NO2, NO2, tiga lagi, 3 skor lagi. Satu lagi yang NH2. Jadi kalau yang ini HKSS itu konfirmasinya itu langsung ya, bisa didokengkan jadi real ya. Tapi kalau HKSA itu masih masih dicari deskriptornya terus dimasukin nanti prediksinya berapa begitu ya. Kalau ini langsung karena dokingnya mudah ya. Kalau nguji in vivo kan perlu waktu biaya ya. Kalau ini nggak langsung docking nanti. Dikit lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita tinggal menunggu selesai 1-2 pose lagi. Lalu kita tutup. Ini yang satu udah selesai ya, jadi minus 80, minus 79. Oke. Besok kita akan uji statistik dan visualisasi. Dan mungkin kalau masih ada waktu akan kita prediksi. Kira-kira bisa untuk apa saja ya molekul ini? Apakah hanya untuk anti kanker kolon atau bisa punya efek yang lain? Itu besok kalau ada waktu akan saya sharing caranya. Atau mungkin yang sudah ikut saya udah tahu ya caranya dengan pass online dan string. Ya, tinggal satu lagi. Yang untuk meneliti anti kanker, buku saya ada 22 target kode PDB untuk anti kanker. Udah saya validasi semua ya di buku
yang ke berapa itu? 16 kalau nggak salah. Desain molekul anti kanker ya. Jadi targetnya ada 22 target yang sudah saya validasi ya. Nah, bukunya mana ya? Nah ini 22 kode PDB untuk target anti kanker ya. Ya ini sudah selesai, yang satunya dikit lagi ya. Berapa baris lagi? Kita enter. Ya selesai. Oke, kalau gitu kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita stop sharingnya. Baik, ada pertanyaan? Pernyataan? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Juga yang peserta lain yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan bisa nonton videonya dan bisa dipahami. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan untuk kita diskusikan di grup PA. Tidak ada? Bisa kita akhiri? Iya Bapak Mentor. Baik, kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita diizinkan bertemu dengan internet yang cukup bagus dibanding kemarin ya. Mudah-mudahan besok juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.